Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan video tugas kelompok 6 tentang kesyirikan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bima ingin mewawancarai Bapak tentang kesyirikan. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Fahmi. Langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang masyarakat yang masih melakukan kesyirikan? Tanggapan saya tentang masyarakat yang masih mengerjakan kesyirikan itu adalah sesuatu hal yang sangat yang sangat berbahaya sekali untuk kehidupan dunia, lebih-lebih untuk kehidupan akhiratnya. Karena yang kita bersama bahwa kesyirikan itu adalah sesuatu hal dosa yang paling besar, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Yang dimaksud dari kezaliman di sini adalah dosa yang paling besar. Oleh karena itu disayangkan apabila masih ada masyarakat pada hari ini yang masih berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Bagaimana tanggapan Bapak tentang masyarakat yang masih mempercayai sumur-sumur tua untuk dijadikan tempat pemandian mengharapkan kesembuhan penyakit? Tanggapan saya tentang masyarakat yang masih mempercayai tentang sumur-sumur tua yang dimaksud itu sebagai penyembuh penyakit mereka, maka itu perlu dirinci. Ya, contohnya, apabila masyarakat tersebut datang untuk mengobati penyakit mereka pada sumur tersebut, dikarenakan sumur tersebut mungkin ada dari jenis air yang berada di sumur tersebut beda dengan sumur-sumur yang lain. Dari segi zat-zat yang mungkin menurut medis mungkin itu lebih baik, sehingga mungkin ada penyakit yang ada dalam tubuh manusia itu seperti penyakit kulitnya, maka hanya bisa disembuhkan dengan sumur tersebut. Kalau hal itu mereka yakini karena adanya kelebihan dari zat air tersebut, maka itu tidak mengandung kesyirikan. Namun apabila mereka datang ke tempat sumur tersebut, mereka meyakini bahwa sumur tersebut adalah keramat, sehingga dengan hal tersebut mereka meyakini bahwa hanya sumur tersebut yang mampu menyembuhkan penyakit mereka, tanpa mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkannya, maka itu adalah kesyirikan. Apalagi ketika mereka datang ke sumur tersebut, mereka membawa sesajen-sesajen seperti harus sembelih ayam, membawa ohamonca, membawa sesajen-sesajen yang lainnya berupa ayam kampung ataupun ayam hitam putih yang harus disembelih, maka itu termasuk kepada kesyirikan. Ya, pertanyaan kedua,
Bagaimana cara untuk menyadarkan masyarakat agar tidak terjerumus ke hal-hal yang menyangkut kesyirikan? Ini adalah tugas yang paling berat bagi para ulama, para dai pada hari ini, bagaimana menyadarkan masyarakat dalam hal kesyirikan ini. Karena memang yang seharusnya yang menjadi solusi bagi kita semua yang hidup pada masyarakat Bima pada umumnya, bahwa karena kita masyarakat Bima ini masih masih terjangkiti penyakit yang namanya feodalisme atau penyakit-penyakit penyakit-penyakit yang masih mengikuti budaya-budaya terdahulu. Nah, oleh karena itu solusinya adalah yang paling pertama, yang paling penting adalah bagaimana masyarakat ini mau belajar tentang Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah Dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, di dalam Al-Quran itu pasti akan dijelaskan bagaimana bahaya kesyirikan, dosa-dosa orang yang berbuat syirik, ancaman-ancaman bagi pelaku kesyirikan. Dan karena kesyirikan itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelaku kesyirikan itu mereka kekal di dalam neraka apabila mereka dalam kehidupannya tidak bertobat. Mereka mati membawa kesyirikan, maka selama-lamanya kekal mereka di dalam neraka. Itu yang seharusnya ada di dalam pikiran masyarakat, itu yang harus ada dalam keinginan masyarakat untuk mempelajari bagaimana dahsyatnya dosa bagi orang-orang yang berbuat syirik, sehingga dengan itu ketika mereka mengetahui ilmunya, mereka mengetahui ancamannya, mereka pasti akan takut untuk berbuat kesyirikan tersebut. Itulah solusinya, yaitu kembali mempelajari ilmu agama. Dari mana dapatnya? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, itu saja. Demikian isi dari wawancara kami. Atas waktu dan kesempatannya kami mengucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama.